Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi washabihil mujahidina tahirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, mendapat pertolongan yang baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan yang mungkin ada di antara saudara-saudariku yang pada saat ini sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai manfaat sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dan 12 rakaat serta keutamaannya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kita sebagai seorang muslim tidak hanya berkewajiban menjalankan sholat 5 waktu, tidak hanya sholat wajib, juga dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah. Salah satu sholat sunnah yang dianjurkan adalah sholat duha. Sholat ini dilakukan saat matahari naik hingga sekitar pukul 11 siang dan memiliki banyak keutamaan, banyak manfaatnya. Di antara manfaat-manfaat sholat duha yaitu 2 rakaat manfaatnya tercatat sebagai orang yang tidak lalai. Apabila kita mengerjakan yang 4 rakaat, maka tercatat sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakan sholat duha 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya akan mencukupi rezekinya sampai sore harinya. Kemudian apabila kita melaksanakan 6 rakaat, maka ia akan selamat pada hari itu. Yang kedelapan, apabila kita melaksanakan sholat duha 8 rakaat, maka tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang taat. Dan apabila kita melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan kita istana di surga. Nah,
Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan sholat duha juga serta dengan pahalanya, yaitu sebagai menyamai pahala haji dan umrah. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, berikut ini keutamaan sholat duha. Yang pertama, yaitu sholat duha adalah sedekah yang baik. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang pertama ini adalah sama dengan sedekah terbaik. Nah, kenapa demikian? Maka dijelaskan keutamaan sholat duha menurut hadis, barang siapa yang mengerjakan sholat duha 2 rakaat, seorang muslim dianggap telah melakukan sedekah dengan nilai yang besar. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut. Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kita wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat munkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Kemudian saudara-saudariku, manfaat sholat duha yang kedua, yaitu sholat duha adalah membawa kecukupan rezeki. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang kedua adalah akan selalu membawa kecukupan rezeki bagi yang rutin menunaikannya. Nah, kenapa demikian saudara-saudariku? Dijelaskan keutamaan sholat duha menurut hadis, barang siapa melaksanakan sholat duha 4 rakaat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi rezekinya. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan sebagai berikut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang atau duha. Nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhir atau sore harinya." Hadis riwayat Daud Ahmad Tirmizi. Kemudian manfaat sholat duha yang ketiga. Sholat duha adalah waktu tepat memohon ampunan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ketiga adalah membantu menggugurkan dosa-dosa, karena ini waktu yang tepat untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa besar dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesuai keutamaan sholat duha menurut hadis, dijelaskan bahwa keutamaan sholat duha menurut hadis ini diampunkan atas dosa para umat meski sebanyak buih-buih di lautan. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, manfaat sholat duha yang keempat adalah berpahala haji dan umrah. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang keempat adalah mendatangkan pahala serta dengan haji dan umrah. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha dengan tekun, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala secara haji dan umrah yang sempurna. Nah, saudara-saudariku, apakah keutamaan sholat duha menurut hadis ini benar demikian?
benar apabila sholat duha dilakukan di bulan Ramadan, di mana segala amalan pasti pahalanya akan dilipat gandakan. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar atau subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat atau duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian manfaat sholat duha yang kelima, yaitu sholat duha adalah ladang memperoleh keuntungan. Saudara-saudariku, keutamaan sholat duha menurut hadis yang kelima ini adalah ladang memperoleh keuntungan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menimbang keuntungan sholat duha seberapa banyak, yaitu adanya keutamaan sholat duha. Menurut hadis ini dijelaskan keuntungan yang diperoleh oleh para pelaksana sholat duha berjumlah lebih banyak dibanding dengan keuntungan yang diperoleh para mujahid perang. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai berikut, yaitu yang berbunyi, perolehlah keuntungan, dan mereka akhirnya saling berbicara dengan tujuan tempat perang dan banyaknya keuntungan yang akan diperoleh, dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka atau musuh yang akan diperangi, paling banyak keuntungannya dan cepat kembalinya? Lalu mereka menjawab, ya Rasul. Berkata lagi, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya atau tempat perangnya, lebih banyak keuntungannya dan lebih cepat kembalinya. Kemudian manfaat sholat duha yang keenam, yaitu waktu paling ijabah. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, keutamaan sholat duha menurut hadis yang keenam ini adalah waktu paling diijabah. Mengapa sholat duha adalah waktu yang tepat untuk memanjatkan doa? Dijelaskan, jika pada waktu duha disempurnakan untuk melakukan sholat duha, maka saat itu para malaikat turun ke bumi bertujuan menyaksikan sholat kaum mukmin. Hal tersebut ditegaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 78, yaitu jika pada waktu duha digunakan untuk memohon dan berharap doa, maka malaikat akan menolong mendoakannya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan tidak mungkin bila doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat sholat duha yang ketujuh, terhindar dari keburukan. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ketujuh ini adalah akan dihindarkan dari banyak keburukan. Melaksanakan sholat duha di bulan Ramadan ataupun di waktu-waktu yang diutamakan akan menghindarkan dari keburukan. Nah, saudara-saudariku, mengapa demikian?
karena adanya ikatan yang selalu ditumbuhkan setiap hari dengan Yang Maha Kuasa akan menambah besar iman dan kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengamati setiap perilaku kita hambanya. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini dijelaskan sebagai berikut. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak tertulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakan sholat duha sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakan 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakan sholat duha 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat sholat duha, maka Allah akan membangun sebuah istana di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian saudara-saudara yang dimuliakan Allah, manfaat sholat duha yang ke-8 yaitu disehatkan tubuh. Keutamaan sholat duha lainnya adalah baik bagi kesehatan tubuh, tidak hanya rohani. Sholat duha pun memiliki manfaat untuk kesehatan jasmani. Sholat ini di pagi hari menjelang siang dapat melancarkan peredaran darah. Udara pagi yang segar dapat bermanfaat bagi pernapasan dan untuk kesehatan jantung. Selain itu, waktu pagi merupakan waktu yang tepat untuk mengerjakan semua otot di waktu pagi akan bergerak yang masih kaku, supaya badan tetap fit dan peredaran darah menjadi lancar. Rajin sholat duha juga membantu menyehatkan persendian dan tulang. Berwudu sebelum sholat duha juga membantu membuat wajah kita terlihat awet muda dan bercahaya. Kemudian manfaat sholat duha yang ke-9 yaitu wajah lebih bercahaya. Keutamaan sholat duha yang ke-9 adalah akan membuat wajah orang-orang yang menunaikan akan lebih bercahaya. Orang yang rajin sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, akan memiliki wajah yang berseri dan bersinar. Manfaat sholat duha ini didukung oleh sejumlah alasan. Pertama, saat sholat diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berwudu dengan mencuci muka akan membuat wajah terlihat lebih berseri dan terhindar dari kotoran yang menyebabkan wajah menjadi kusam. Kemudian sholat sunnah seperti sholat duha dapat mencegah stres yang dapat menyebabkan wajah terlihat muram. Sholat duha secara rutin dapat menenangkan hati dan pikiran serta terus dekat dengan Allah. Dengan begitu seorang jadi hilang stresnya. Dan orang yang mengerjakan sholat duha, dia tidak mudah stres. Nah, kemudian manfaat sholat duha yang ke-10, dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ke-10 adalah akan dibuatkan pintu khusus di surganya. Pintu yang dinamakan pintu duha ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tekun dan rutin melaksanakan ibadah sholat duha setiap hari semasa hidupnya. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, maka malaikat menjaga surga memanggil, mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masuklah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat Tabrani.
Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi 10 manfaat dari sholat duha. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui manfaat, keutamaan, fadilah sholat duha, maka kita akan termotivasi lagi, lebih semangat lagi, lebih istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat duha. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Adanya yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.